Yang keenam ya, adalah alman. Alman mengungkit-ungkit. Pemberian. Hati-hati. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adza, dengan mengungkit-ungkit, merasa dia punya utang budi sama kita. Ya, sebenarnya al-man itu merasa punya jasa ya, gampangnya gitu, merasa punya jasa. Sehingga diungkit-ungkit. Ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adza ya. Allah berfirman la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah kalian dengan alman, dengan mengungkit dan menyakiti. Menyakiti. Hati-hati, kita ini kadang kelepasan, kita mau, dan bentuk man ini banyak ya. Ya. Bentuk alman ini banyak. Di antaranya kita sebut, kamu kan yang kasih kamu begini apa? Yang bikin kamu begini siapa? Itu namanya. Itu langsung hilang semua pahala kita. Kita bantu dia dari nol sampai jadi orang berhasil. Kemudian kita bilang sama dia, kamu nih yang bikin kamu begini siapa? Kita merasa dia punya utang budi sama kita, ungkit-ungkit, maka ketika itu dia tersakiti dan seluruh amalan kita gugur. Mengerikan. Mungkin kita sudah bantu dia selama bertahun-tahun. Ternyata gara-gara satu ungkapan membuat amalan kita gugur. Maka waspada. Bahkan kata para ulama, di antara bentuk alman, misalnya ya, misalnya ini orang nggak punya baju, kita belikan baju bagus. Ketika bertemu dengan dia, kita bilang, bajunya bagus ya. Jadi dia merasa disindir, dinyinyir atas pemberian kita. Baju bagus ya, baju bagus. Ini juga tidak boleh, menyakiti hati dia. Kapan kita melakukan tindakan atau mengucapkan satu perkataan yang buat dia tersinggung, maka pahala sedekah kita buyar. Rugi kita. Hati-hati. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau ngingetin istri gimana? Ngingetin istri, ngingetin anak gimana? Kita kan banyak melanggar buat anak. Ya. Kalau mengingatkan istri, kata para ulama, sebenarnya mengatakan tidak apa-apa, tapi dengan syarat bukan untuk menyakitinya, tapi untuk menasihatinya. Saya mengingatkan anak juga untuk bukan menyakiti anak, untuk menasihatinya. Karena Allah yang menyuruh agar anak-anak ingat dengan kebaikan orang tua. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karena orang tua dulu begini. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam kelemahan yang bertambah-tambah. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan, mengandungnya dalam kondisi tidak menyenangkan dan melahirkan juga dalam kondisi tidak menyenangkan. Tidak ada masalah orang tua mengingatkan kebaikan pada anaknya. Nah, bukan untuk menyakiti hati anaknya. Nah, dulu orang tua yang begini, ayah dulu begini, agar dia berbakti, agar dia berubah sikapnya, agar dia berakhlak mulia, tidak jadi masalah. Ya. Demikian juga sebagian ulama ketika membahas sabda Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, ketika Rasulullah SAW khutbah Id, kemudian Rasulullah SAW melangkahkan kakinya menuju ke barisan wanita. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada seorang wanita berkata, lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurna al-ashir, karena kalian suka ingkar terhadap kebaikan suami. Jadi dari sini sebenarnya mengatakan tidak mengapa seorang mengingatkan kebaikannya kepada istrinya agar dia tidak masuk neraka. Bukan untuk menyakiti hati istrinya, enggak. Sayang, jangan begitu. Kan Abi pernah begini, kan Mas pernah begini, kan Abang pernah begini, ya ingatin. Karena kalau dia lupa, dia terus mengingkari, ini membuat dia terjerumus dalam neraka. Sehingga boleh, wallahu alam bisawab, sebagian pendapat sebagian ulama, boleh seorang suami mengingatkan kebaikannya kepada istri, bukan untuk menyakiti hatinya, bukan. Agar sang istri beradab, agar tidak dia terjerumus dalam neraka. Karena kalau dia lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya, itulah kufranul ashir.
Yang kata Nabi itu sebab utama membuat wanita banyak masuk neraka. Li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian ingkar terhadap kebaikan suami. Sampai Rasulullah SAW contohkan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, tsumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Kalau salah seorang dari kalian suami melakukan kebaikan kepada istri, kebaikan selama setahun, kemudian seorang suami melakukan kesalahan satu saja, istri kemudian komentar, "Aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu selama-lamanya." Tidak pernah. Ini namanya lupa dengan kebaikan suami. Jadi tidak ada masalah seorang suami mengingatkan istri, tapi ingat bukan untuk menyakiti. Kamu dulu siapa? Kamu hanya perempuan miskin, itu enggak boleh seperti itu. Kamu hanya perempuan miskin, kamu hanya perempuan rendahan, itu enggak boleh. Itu namanya menyakiti hatinya, bukan mendidiknya. Kalau seperti itu kita masuk dalam alman wal adza. Semua pemberian kita kepada istri kita gugur. Tapi kalau dalam rangka menasihati enggak jadi masalah. Demikian juga orang tua dan anak. Allah sendiri mengingatkan kebaikan ibu kepada kita sebagai anak. Nah, kita menjalankan wasiat Allah, kita ingatkan kebaikan kita, enggak ada masalah. Tapi niatnya untuk mendidik ya. Adapun kalau kita sebut kebaikan-kebaikan itu pada orang lain ya. Siapa yang bantu kamu dulu? Oh, kamu dulu yang saya yang tolong kok. Atau kita cerita ke orang, bukan ke depan dia, cerita sama orang. Itu dulu saya yang bantu kok. Dia dulu enggak bisa apa-apa, saya yang bantu. Akhirnya sampai ke telinga dia, maka amal kita gugur. Oleh karena waspada ikhwan, jangan sampai kita sudah berjuang membantu orang dengan susah payah, kemudian pahala kita menjadi gugur. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang memberi kita bantuan, kemudian dia ungkit-ungkit, kembalikan bantuannya kalau kita mampu. Dia kasih kita sesuatu, cerita, oh saya yang kasih dia, kembalikan, nih, ambil. Pahala mau gugur, mending kau ambil kembali. Ya. Alman wal adza. Maka seorang waspada, jangan ungkit-ungkit kebaikan yang sudah dilakukan.